Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari developer beta ya, yaitu iOS 18.2 beta yang kedua. Seperti yang gue bilang kemarin, ternyata benar minggu ini adalah hadirnya iOS beta yang kedua ini. Karena memang kabar terbarunya minggu awal Desember itu kita akan mendapatkan 18.2 yang versi resminya ya. Dan tentunya ada perubahan juga ya di beta kedua ini kalau dibandingkan dengan 18.2 beta pertama kemarin. Gue akan kupas tuntas semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.2 developer beta yang kedua. Selain iOS, Apple juga kasih update untuk operating system di device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.2 beta kedua, ada macOS 15.2 beta kedua, ada tvOS 18.2 beta, visionOS 2.2 beta, dan yang terakhir ada watchOS 11.2 beta. Kalian bisa update untuk seluruh operating system yang udah gue sebutin tadi kalau memang punya device-nya. Oke, kita akan cek dulu untuk size update-nya ya. Dari posisi awal gue tuh kan di 18.2 beta pertama, dan ini up ke beta kedua, gue dapetin size update sebesar 1,25 GB ya. Nggak terlalu besar karena memang update-nya dari beta pertama. Kalau posisi iOS kalian tuh lebih lawas, besar kemungkinan akan lebih besar juga ya untuk size update-nya. Next, untuk build number-nya kita akan cek, pergi ke bagian pengaturan, pilih yang general, about, iOS version di bagian sini, yaitu 18.2.22.C5.12.5e ya. Jadi pastikan buat kalian yang mau update ke 18.2 beta kedua, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gue ini. Kemudian untuk modem firmware-nya di sini di 2.31.01 ya untuk modem firmware-nya. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 18.2 beta kedua ini. Yang pertama tuh ada update di bagian icon setting ya. Kalau misalnya kita pergi ke bagian setting sini, ada tampilan awalnya kayak gini. Nah, untuk icon yang ada di setiap menu ini ya, sekarang tuh warnanya udah menyesuaikan ya dengan icon yang udah kita setting di home screen. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk home screen gua kan warnanya keabu-abuan gitu ya untuk si icon-iconnya. Makanya di settingnya juga dia mengikuti ya warnanya sama persis sama yang ada di home screen. Kondisinya sama ya, kalau misalnya kita ubah ke white mode dia juga sama warnanya untuk yang di home screen, dan juga di bagian settingnya sama-sama berwarna abu-abu gitu. Nah, untuk yang di setting ini untuk logonya seperti ini ya, warna abu-abu hitamnya. Ini kalau misalnya kita udah setting di warna tertentu untuk home screen-nya. Ini kalau misalnya gue ubah ke bagian dark mode, nah perbedaannya di bagian iconnya tuh dia ada kayak border gitu ya, ada garis tepinya gitu. Kalian bisa lihat sendiri di sini contohnya untuk icon-iconnya itu ada garis tepi di pinggirnya. Fungsinya mungkin untuk menandakan ya ada icon di situ biar nggak terlihat nyaru dengan warna hitam dari mode gelapnya. Dan kalau misalnya gue ubah di sini, misalnya gue ubah untuk home screen-nya, kita edit, kita customize. Ini kan tint ya, gue pakainya yang warna abu-abu. Misal gue ubah kayak semula, kita pakai yang light aja. Di sini semuanya warna terang ya. Untuk background dari si wallpaper-nya juga terang. Ini udah gue ubah semua. Sekarang kita akan ubah dulu ke white mode dan pergi ke bagian setting. Nah, tampilannya seperti ini ya, sama persis. Kalau misalnya kalian udah update ke 18.1 atau 18.2, dia akan seperti ini. Terus kalau misalnya gue ubah ke dark mode, dia bedanya nggak ada bordernya ya. Ini untuk tampilan light ya, di bagian home screen-nya tadi. Nah, kalau misalnya gue ubah ke bagian dark ya, untuk customize-nya itu kan tadi light-nya. Kita ke dark-nya sini. Untuk mataharinya juga kita bikin dark ya, kita bikin redup gitu si wallpaper-nya. Jadi semuanya redup di sini. Di sini posisinya kita ke white mode dulu. Tampilannya akan seperti ini. Untuk latarnya berwarna putih, tapi untuk ikonnya dia menyesuaikan dengan yang di home screen ya. Jadi warnanya gelap seperti ini. Kalau misalnya kita ubah ke dark mode, dia sama-sama gelap tapi ada bordernya ya. Sama seperti pada saat gue ubah ke warna tint abu-abu tadi ya. Kalau misalnya mode light, mode terang semua, dia nggak ada bordernya untuk si dark mode-nya. Tapi kalau mode dark dari si home screen-nya dia ada bordernya ya. Kalau misalnya udah diubah ke mode dark mode. Selanjutnya ada update juga ya di bagian image one. Jadi image one ini adalah bagian dari image creator ya, yang mana sebelumnya tuh perlu waktu yang lumayan lama untuk Apple kasih ke seluruh penggunanya untuk akses. Akhirnya kemarin dikasih juga sama Apple 1 hari sebelum yang beta kedua ini rilis. Dan sekarang kita bisa menikmati image one ini ya. Jadi cara kerjanya gampang banget. Kalian tinggal pergi aja ke bagian pensil sini, kita gambarkan sesuai yang kalian inginkan. Misalnya gue mau gambar yang simple aja ya. Kita gambar rumah aja di sini. Kita gambar rumah. Gambar gue pasti jelek sih ya, gue nggak jago gambar ya, anggap aja ini rumah lah ya. Ini pintunya, ini jendelanya, kita kasih jendela panjang di sini, pintunya benerin dulu ya, kurang lebih gitulah ya. Kita kasih matahari di sini, kasih awan lah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Habis itu kita tinggal pencet aja tools di bagian sini nih, yang ini nih,
di samping penggaris. Ini tools baru bernama Image One, jadi kita tinggal lingkarin aja seperti ini. Dia akan loading ya, langsung munculin kolom describe and image. Kalian bisa ketikkan aja apa yang mau kalian ketik untuk jadi gambarnya nanti. Tapi usahakan harus sesuai dengan gambar yang kalian bikin tadi ya. Misal di sini gua ketik apa ya, house with sunny weather kali ya. Ya anggaplah kayak gitulah. Kita pencet done aja di sini. Dia akan loading dan hasilnya seperti ini ya. Ini gambar sketsa gua tadi, ini deskripsinya, dan ini hasilnya. Ini bisa kalian slide juga ya. Ada beberapa tampilan di sini. Rumahnya keren ya malahan. Jadi cakep banget gambar gua tuh. Ada awannya, ada mataharinya, jalan setapaknya ya mungkin inilah ya. Depan nih ada nih. Gambar ketiga dia ada jalan setapaknya. Dan kalau misalnya udah oke, tinggal pencet done aja di sini. Nah, dia akan langsung nampilin seperti itu. Nah, kalau misalnya mau di save ke galeri, kita tinggal tap aja kayak gini. Pilih yang di bagian sini, lalu pilih yang save image di bagian sini. Nah, ternyata di 18.2 beta kedua ini ada upgrade ya dari Image One-nya. Jadi ada opsi baru untuk membuat sebuah gambar dengan deskripsi aja tanpa harus kita gambar sketsanya. Yang mana sebelumnya kan kita gambar dulu tuh ya, kita gambar sketsanya, baru kita lingkari, baru dia muncul deskripsi, kita ketikkan, baru dia muncul hasil gambar yang lebih bagusnya. Nah sekarang kita tinggal ketikkan aja nih. Misalnya kita mau gambar sesuatu nih, kita tinggal ketikkan aja di sini. Ini deskripsinya udah gua buat. Kalau udah kita tinggal blok aja. Kita blok kayak gini. Nah di sini kan ada tools ya, ada tools di sini. Kita tinggal geser aja. Kalian pilih yang bagian create image. Kita tinggal tap aja. Dia akan loading. Kita nggak usah deskripsi ya di sini, karena kita kan udah pakai deskripsi yang tadi. Nah hasilnya tuh kayak gini ya, sesuai deskripsi gue minta pohonan yang ada di dekat taman gitu, taman bermain. Ini ada beberapa, kita tinggal pilih aja. Dan menurut gue kayaknya ini lebih gampang ya untuk cara penggunaannya dibanding kita gambar tadi. Terutama buat kalian yang nggak jago gambarnya jelek banget kayak gue tadi. Kayaknya dengan deskripsi aja itu lebih mudah untuk bikin gambar yang bagus seperti ini. Kalau misalnya udah, kita tinggal done aja di sini. Lalu kita save di bagian sini dan save image. Jadi fungsi dan cara pakainya juga sama. Pasti nanti ada di bagian sini. Gambar seperti itu ya. Kita zoom. Dan ini lumayan tajam ya untuk gambar buatan dari si Apple melalui Image One ini. Oke. Selanjutnya masih di bagian image creator. Sekarang kita beralih ke image playground ya. Ini adalah salah satu dari 3 image creator tadi. Kita pergi ke bagian sini. Tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah fitur untuk kita membuat animasi dari foto atau gambar yang kita upload ke dalam aplikasinya ini. Cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal tap aja icon plus di sini. Di sini ada choose stylenya ya. Kalian bisa pilih stylenya itu mau animasi atau ilustrasi. Tapi emang sih lebih bagus animasi ya. Gua akan pilih animasi. Dan di bagian bawahnya sini ada pilihan foto melalui galeri dan juga tag foto langsung juga bisa. Kalian tinggal tentuin aja pengennya yang mana. Gua akan contohin di sini. Gua pakai animasi dan kita akan pilih fotonya. Yang mau gue pakai misalnya yang ini, contoh aja ya, ini foto gue. Nah hasilnya seperti itu ya, dia akan langsung nampilin animasi dari gambar yang udah gue upload tadi. Dan ini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya dirasa cocok bisa di save aja. Menurut gue ini nggak mirip gue ya, atau kenapa di sini gue udah coba kemarin juga beberapa, memang mayoritas tuh banyak yang nggak mirip sama gue sih. Tapi anggap aja mirip lah ya. Misalnya gue pilih yang mana nih? Kita pilih yang ini aja. Kalau udah, kita tinggal tap done di sini. Nah, dia akan langsung jadi satu gambar utuh gitu. Kalau misalnya mau ditaruh galeri, kita tinggal pilih di bagian sini. Langsung pilih yang save image di bagian sini. Seperti itu ya. Ini ada beberapa contoh foto yang udah gue coba kemarin. Yang foto gue, ini foto bayi juga udah gue cobain. Ini foto teman-teman gue dan istri juga udah gue cobain semua. Mungkin dari semuanya ini kayaknya foto gue sih yang agak sulit untuk dapetin kemiripannya ya. Paling ini doang yang paling mirip nih. Kalau untuk gue itu pun nggak 100% ya. Paling ini 70% mirip gue. Dari kumis segala macam, rambut mungkin ya. Sisanya ya lo bisa lihat sendiri di situ nggak mirip sama sekali ya. Cuman gue nggak tahu kenapa ada beberapa dari foto-foto teman gue tuh lebih mudah untuk didapetin kemiripannya ya di animasi image playground ini. Cuma ya sebagian kecil dari muka orang ada yang nggak bisa ya. Kayak muka gue tuh kayaknya agak susah ya untuk dapetin kemiripan dari image playground ini. Jadi ya untuk gue pribadi kayaknya agak sedikit kecewa ya, karena memang nggak ada yang mirip sama gue sama sekali. Selain itu juga kita di sini ada untuk describe and image juga ya. Kita bisa deskripsikan juga mau tambahannya apa. Misalnya di sini gue pakai foto gue yang tadi dulu. Kita masukin dulu untuk foto utamanya, misalnya yang ini.
Terus gue mau tambahin di sini, misalnya gue ketik beach, pantai ya. Kita tap foto gue dengan pantai, maka dia akan langsung nampilin animasi foto gue dengan background pantai ya. Di sini ada beberapa, kalian bisa cek sendiri, bisa pilih. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan di sini ada show more-nya juga. Kita bisa tambahin lagi animasinya. Di sini lebih banyak, ada birthday, disco, fantasi, masih banyak lagi lainnya. Misal gue tambahin lagi nih, jadi ada 3 nih ya, foto gue, beach, sama satu lagi kita tambahin topi, misalnya gue pakai topi di pantai ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Makin tidak mirip lagi ya. Cuma untuk foto-foto teman gue di atas 80% sih kemiripannya. Foto gue doang lah agak susah emang nih. Ya kurang lebih gitulah, kalian bisa terapin aja kalau misalnya udah pakai iPhone 15 Pro ke atas dan udah di iOS 18.2 beta 1 atau beta 2 itu udah bisa ya. Next ada Genmoji, ini juga sama kayak Image One dan juga Playground, sama-sama bagian dari image creator ya yang baru bisa diakses ke seluruh pengguna Apple baru-baru ini. Fungsinya tuh dia akan bikin emoji dengan cara yang lebih modern ala Apple Intelligence. Sebenarnya kalian bisa maksimalnya tuh di fitur iMessage ya di bagian sini. Walaupun sebenarnya di WhatsApp juga bisa, tapi cuma dalam bentuk stiker aja bukan emoji. Kalau di iMessage kita pergi aja ke bagian sini, ke emoticon sini, ikonnya. Baru di bagian pojok kanan sini, bukan pojok sih, tengah ya, tengah ujung sini kanan. Ini kan ada icon emoticon gitu, plus terus dia tuh berkelip-kelip gitu, berkelap-kelip. Kita tap. Nah, baru dia akan ada kolom deskripsi yang bisa kita ketikkan di sini. Semisal gua ketikkan Lion birthday. Kita tap dan singa ulang tahun ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Kayak gitu ya. Ada topinya gitu, ada lilinnya, ada kue ulang tahunnya, singanya di dalam kue ulang tahun. Ya kurang lebih animasinya kayak gitu ya. Untuk Lion birthday kalian bisa kreasiin aja pengennya kalian kayak gimana. Misal gue pilih yang ini nih, kita tap aja yang ini, pencet add atau di tap aja juga bisa. Baru dia akan langsung nampilin emojinya seperti ini. Dan kalau misalnya mau dikirim, tinggal dikirim aja. Nah kalau di WhatsApp pun juga bisa ya, cuma dia bentuknya stiker. Kita pergi dulu ke aplikasi WhatsApp. Nah di bagian sini kita tap aja untuk si emoticonnya. Dia posisinya sama ya di bagian sini, kita tap. Nah baru deskripsikan untuk Genmoji-nya, keterangannya si Genmoji ya. Kita coba tes aja. Misalnya Tiger Holiday. Tap done, dia loading ya. Ini udah muncul satu. Wih, holiday dia di kue ya, udah kayak birthday. Nah dia bawa wortel ya, macan vegetarian nih. Ini dia di kobangan apa sih, lumpur gitu ya. Ini makan besar dia, ya termasuk ke holiday ya. Kalian bisa tap salah satu, misalnya gue pilih yang ini nih yang lagi makan. Kita add, preparing. Nah dia langsung munculin untuk stiker ya. Jadi dia sebagai stiker kalau misal di WhatsApp. Kenapa begitu? Karena memang WhatsApp ini belum support ya untuk dukungan memojinya tadi. Mungkin next di versi resminya akan ada update ya di aplikasi WhatsApp-nya supaya bisa kompatibel untuk dukungan fitur-fitur di iOS 18.2 ini. Selanjutnya ada fitur baru di bagian Find My Apps. Jadi kalau kita pergi ke aplikasi Find My di sini, misalnya gue pilih yang handbag di sini. Ini kan gue punya sebuah AirTag ya yang gue taruh di tas gue. Nah jadi tuh sekarang Apple mencoba untuk membantu menemukan barang kalian yang hilang ya dengan bantuan AirTag ini tentunya. Jadi Apple tuh kasih keterangan di sini untuk lost AirTag-nya. Di sini ada untuk info dari kontak kalian bisa masukin aja untuk nomor teleponnya. Biar kalau misalnya ada yang nemuin AirTag kalian atau barang yang ada AirTag-nya tuh bisa hubungin kalian lewat nomor tersebut. Yang kedua ada share item location. Ini fungsinya untuk nge-share lokasi terkini AirTag kalian ya dengan cara ngirim link posisi dari AirTag-nya tadi. Nantinya tuh Apple bakal bantu carikan melalui maskapai penerbangan dengan satelit tentunya jika AirTag kalian tuh terdeteksi sama mereka, atau melalui tautan link yang udah di-share tadi ya. Misalnya ditemukan sama teman atau orang yang berbaik hati, tentunya berkemungkinan untuk hubungin kalian lewat nomor tadi. Nah untuk yang maskapai penerbangan tadi jujur gue belum tahu pasti mekanisme di lapangannya kayak gimana. Tapi untuk gambaran sempitnya sih kayak tadi ya. Mungkin di next betanya akan diperjelas lagi untuk penggunaannya. Selanjutnya ada fitur tambahan di bagian visual intelligence dan juga camera control. Cuma gue nggak bisa praktekin karena memang itu cuma ada di iPhone 16 series ke atas aja. Untuk referensi videonya kalian bisa cek aja di channel teman gue Ihsan Zulfikar. Dia udah jelasin semuanya dengan cukup detail di sana. Terus untuk performa sebenarnya cenderung sama aja ya. Bugs juga selama satu hari ini gue belum nemuin sih. Aplikasi-aplikasi di perbankan juga masih aman, nggak ada crash atau gagal akses. Scrolling sosmed juga masih lancar ya sesuai dengan refresh rate-nya 120 Hz di iPhone 15 Pro ini.
Paling kalau untuk Geekbench juga udah gua tes ya untuk skornya. Di sini kita akan cek di bagian Geekbench 6. Untuk CPU benchmarknya gua dapetin di angka 2956 ya, 2956 untuk single core-nya, dan untuk multi core-nya di 7270 ya. Ini untuk di 18.2 beta kedua. Sementara di beta pertama kemarin tuh gua dapetin di 2705 untuk singlenya. Sementara untuk multinya di 5149. Ini lonjakannya cukup jauh ya dari beta 1 ke beta kedua. Apalagi di bagian multicore-nya tuh dia naik 2000 skor ya di CPU benchmark-nya. Dan untuk GPU benchmark-nya juga udah gua tes di sini untuk GPU history-nya. Di 18.2 beta kedua gua dapetin di angka 28.489. Sementara di beta pertama tuh di 28.527 ya. Jadi ada penurunan yang bisa dibilang sedikit ya, jadi nggak signifikan. Dan nggak bisa jadi tolak ukur untuk seluruh performa dari iPhone kalian ya. Untuk performa sesungguhnya cuma kalian aja yang tahu karena memang kalian yang menggunakannya sehari-hari. Ya itu dia bahasan gue mengenai iOS 18.2 beta kedua ini. Lumayan banyak fitur baru yang dikasih sama Apple karena memang lagi ngebut juga ya untuk perilisan yang versi resminya. Next update-nya ada di 18.2 beta ketiga yang kemungkinan akan dirilis di minggu depan ya, di tanggal 12 dini hari, Selasa dini hari. Karena memang sesuai dengan kabar yang beredar di minggu awal bulan Desember sini nih, itu akan dirilis yang versi resminya. Jadi pastinya Apple bakalan ngebut untuk beta ketiga, beta keempat, dan mungkin langsung versi RC. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.